Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah limpahan karunia-Nya pada hari yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengecap nikmat Allah, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut memberikan satu kesempatan kepada kita untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu hitung-hitungan amal. Sejauh mana amal yang telah kita lakukan dengan baik, sejauh mana amal yang kita lakukan bukan untuk hal yang baik. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai saat ini kita masih mengenal Islam. Sebagai khatib di mimbar Jumat ini, tak lupa saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan hadirin sidang Jumat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah yang singkat ini saya beri judul Fata Morgana selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 2, surat Al-Baqarah ayat 20, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ketika cahaya itu muncul, mereka berjalan berdasarkan penerangan cahaya itu. Dan ketika cahaya itu redup ataupun gelap, mereka lalu berhenti untuk menunggu kapan terang selanjutnya. Kalau Allah berkehendak, Allah pasti akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kita hidup di muka bumi ini punya tujuan. Allah menciptakan kita untuk hidup di muka bumi ini punya satu nilai. Yang pertama, kita hendaklah dijadikan khalifah, dijadikan sebagai pemimpin, yang tertulis di dalam surat 2 ayat 30. Tapi bukan hanya itu. Pemimpin boleh jadi pemimpin baik untuk dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, dengan catatan mereka hendaklah memegang amanah Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ketika mereka tidak memegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menata kehidupan mereka sendiri di muka bumi ini dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri tanpa menghiraukan aturan Sang Pencipta, maka mereka dikategorikan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi bodoh. Jadi syaratnya pemimpin adalah memegang amanah, kepercayaan untuk keselamatan kehidupan mereka sendiri. Pesan daripada Sang Pencipta. Yang kedua adalah kesadaran selain menjadi pemimpin, mereka juga adalah hamba Allah, Abdullah, sebagaimana yang tertulis di dalam surat 51 ayat 56 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada. Dan ini akan diteruskan oleh Allah di hari kiamat nanti. Allah akan bertanya kepada umat manusia, limanil mulkul yaum. Pada hari ini kekuasaan, pemerintahan, kerajaan milik siapa? Allah yang bertanya, Allah juga yang menjawab, lil wahidil qahhar. Kekuasaan pada hari ini adalah milik Tuhan yang maha tunggal dan maha keras. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau itulah kejadiannya, kalau itulah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pegang selama kehidupan kita di muka bumi ini, hendaklah kita tahu bahwa kita supaya mendapat keselamatan tetap berpegang kepada petunjuk Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Konsep takwa berulang kali dijelaskan bahwa takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Apa contohnya? Contohnya kita berpuasa. Kita berpuasa diperintahkan oleh Allah. Tapi ingat Allah juga mengingatkan kepada kita di dalam hadis qudsi. As-shaum li wa ana ajzi bihi. Puasa hambaku adalah untukku dan aku saja yang akan memberikan balasan kepadanya. Artinya apa? Kita persembahkan seluruh kehidupan kita, baik puasa kita, baik ibadah kita, baik zakat kita, baik aktivitas kehidupan duniawi dan akhirat kita, semata-mata adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, karena kita tahu tujuan hidup kita tidak lain adalah untuk kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika kita mencari petunjuk dengan yang ada di sekeliling kita, kemudian kita melupakan petunjuk yang sebenarnya Al-Quran, maka seolah-olah kita mencari cahaya. Kita mencari cahaya yang mana cahaya itu tidak jelas. Padahal Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi mereka yang mengaku manusia, dan sebagai keterangan daripada petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Puasalah kita, memang diwajibkan puasa, tapi ingat kita puasa hanyalah mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan pencitraan, bukan mengharapkan ridha manusia, bukan mengharapkan sanjungan manusia. Semua itu jangan sampai keliru di dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam Idul Fitri, di dalam Lebaran, sudah kita melaksanakan puasa, syariatnya sudah kita lengkapi, dan selesai itu kita Lebaran. Kita semoga menjadi manusia yang minal aidin wal faizin, menjadi manusia yang kembali kepada kesucian dan menjadi orang yang beruntung, kembali kepada kesucian di dunia
kita bertobat kepada Allah atas segala pelarangan-larangan Allah yang kita langgar. Kita langsung memperbaiki diri, kita kembalikan semua peribadatan kita hanya mencari ridha Allah. Tapi kepada manusia pun kita tetap menjaga bahwa puasa itu supaya kita merasakan pedih lapar yang telah dirasakan oleh fakir miskin, sehingga kita tahu rasa sosial kita kepada mereka. Begitu juga lebaran, minal aidin wal faizin, bukan saja kepada Allah kita bertobat memohon ampun, kita juga meminta maaf kepada saudara kita, tetangga kita, kawan seperjuangan kita, kawan kerja kita, dari lingkungan yang tiap hari kita bertemu kepada mereka, berbuat salah. Terkadang kita lupa, terkadang sengaja atau tidak. Itu yang penting di dalam Idul Fitri. Tidak masalah kita mau pulang kampung atau tidak. Itu hanyalah budaya dan tradisi. Syukur-syukur kalau ada waktu, ada uang, ada kesiapan mental, kita pulang kampung, kita ketemu sanak saudara dan orang tua kita. Kita memohon maaf lahir dan batin. Tidak ada salahnya. Tapi jangan kita lupakan esensi Idul Fitri itu. Jangan yang jauh kita datang, lalu tetangga kita, kawan kerja kita, kawan bergaul kita, kita tidak seolah-olah tidak mempunyai dosa kepada mereka. Kita menunggu pertanyaan nanti di kubur, atau pada sakaratul maut, atau pada saat di hari kiamat kita dipertemukan lagi, yang seharusnya kita sudah mikir urusan lain, tapi kita masih mikir dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita belum minta maaf kepada mereka, belum minta maaf, minta ampun kepada manusia. Adalah al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jangan dengan alasan itu kita selalu berbuat salah. Jangan dengan alasan itu kita selalu berbuat lupa. Ingat bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah ketika kita bertobat kepada Allah dan kita memohon maaf sesama kita, memperbaiki hubungan kita. Karena manusia itu diberikan petunjuk selama kita sadar bahwa kita mempunyai nilai sebagai khalifah dan abdullah. Jangan sampai ketika kita sudah mati, wafat, dipanggil oleh Allah, baru kita minta maaf atau keluarga kita mewakili kita untuk memohon maaf kepada mereka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga esensi daripada hari raya Idul Fitri itu bukan hanya pakaian yang baru. Laisal aidu liman labisal jadidah wa innamal aidu man taqwahu yazid. Bukan dikatakan Idul Fitri itu orang yang memakai pakaian yang bagus, rumah bagus, kendaraan bagus dan semua serba bagus. Bukan itu esensinya. Tapi yang dikatakan Idul Fitri itu adalah liman taqwahu yazid. Orang yang makin lama makin tambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada sifat fatamorgana dunia, dan kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kita baiki hubungan kita dengan Allah, dengan hablum minallah, dengan beribadah kepada Allah, dengan mengikhlaskan segala perbuatan kita demi mencapai ridha Allah, dan kita menjadi orang yang lebih kasih sayang kepada sesama manusia, saling asih dan asuh, dan saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di setiap hari yang kita lalui, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.